Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa jawaban soal tentang elektronika daya. Jawaban yang pertama, power elektronik sangat penting dalam perkembangan sistem energi modern karena berperan sebagai teknologi kunci yang memungkinkan pengendalian, konversi, dan pemanfaatan energi listrik secara efisien dalam sistem seperti PLTS, PLTB, kendaraan listrik, serta sistem grid-tied power elektronik memastikan bahwa energi dapat diolah dan dapat digunakan dengan stabil, aman, dan efisien. Pertama, power elektronik memungkinkan konversi energi dari satu bentuk ke bentuk lain, misalnya dari DC ke AC menggunakan inverter. Pada PLTS, tanpa inverter, energi dari panel surya tidak dapat digunakan oleh peralatan rumah tangga maupun disalurkan ke jaringan listrik. Pada turbin angin PLTB, konverter diperlukan untuk menstabilkan frekuensi listrik yang berubah-ubah karena kecepatan angin. Kedua, efisiensi sistem meningkat karena perangkat power elektronik mampu meminimalkan kehilangan daya. Teknologi seperti MOSFET atau IGBT memberikan kemampuan switching cepat sehingga proses konversi daya menjadi lebih hemat energi. Pada kendaraan listrik, power elektronik juga mengatur pengisian baterai, pengendalian motor, dan sistem regeneratif agar konsumsi energi lebih optimal. Ketiga, kontrol dan keandalan sistem meningkat dengan bantuan kontrol berbasis mikroprosesor. Konverter mampu mengatur tegangan arus, power factor, dan aliran daya secara presisi. Hal ini sangat penting terutama pada sistem grid-tied yang membutuhkan sinkronisasi antara sumber energi terbarukan dan jaringan PLN. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan seperti kebutuhan komponen yang mahal, disipasi panas tinggi, serta gangguan harmonisa yang mempengaruhi kualitas daya. Namun, perkembangan teknologi semikonduktor seperti SiC dan GaN terus meningkatkan kinerja power elektronik sehingga tantangan tersebut dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, power elektronik adalah fondasi utama sistem energi modern karena memungkinkan energi terbarukan diintegrasikan dengan jaringan listrik meningkatkan efisiensi dan mendukung perkembangan kendaraan listrik serta teknologi masa depan. Nomor 2, penyearah gelombang atau half wave rectifier. Prinsip kerjanya, input berupa sinyal AC. Dioda hanya mengalirkan arus saat sinyal berada pada setengah gelombang positif, setengah gelombang negatif diblokir oleh dioda. Kemudian tegangan output menjadi terpotong setengahnya. Ciri-ciri output ripple besar, efisiensi rendah, tapi rangkaian sangat sederhana. Keluaran sinus yang hanya bagian positifnya saja. B. Penyearah gelombang penuh, full wave rectifier bridge. Prinsip kerjanya menggunakan 4 dioda dalam konfigurasi jembatan, baik gelombang positif maupun negatif dari AC dibalik sehingga output selalu positif. Keuntungan, ripple lebih kecil dibandingkan half wave, efisiensi lebih baik. Keluaran, seluruh gelombang AC menjadi pulsa positif yang rapat. C. Clipper. Prinsip kerjanya berfungsi memotong bagian sinyal yang melebihi batas tertentu. Dioda akan konduksi jika tegangan melampaui nilai referensi sehingga bagian sinyal yang lebih tinggi terpangkas. Jenis clipper, series clipper, memotong ujung gelombang dengan menserikan dioda. Sun clipper, memotong gelombang dengan menyadapnya ke ground melalui dioda. Bisa ditambah DC bias untuk menentukan level clip. Fungsi utama, proteksi tegangan, pembentuk sinyal. D. Clamper atau DC level shifter. Prinsip kerjanya, menggeser level DC dari sebuah sinyal tanpa mengubah bentuk gelombang. Dioda plus kapasitor, menyimpan muatan sehingga sinyal digeser ke atas atau ke bawah. Contoh, sinyal AC yang sebelumnya tengahnya di 0V
bisa digeser menjadi tengahnya di plus 5V. Fungsi umum, pemrosesan sinyal, sistem komunikasi, osiloskop. Nomor 3, berikut perbedaan singkat antara rangkaian SCR dan rangkaian triak. SCR, Silicon Control Rectifier, hanya dapat menghantarkan arus satu arah. Komponen unidireksional dapat dipakai pada rangkaian DC atau setengah gelombang. Dapat dipakai pada rangkaian DC atau AC setengah gelombang. Memerlukan satu pemicu gate untuk menyalakan. Triak dapat menghantarkan arus dua arah. Dipakai pada rangkaian AC penuh dua arah. Gate dapat memicu konduksi pada kedua polaritas AC. Untuk simulasi rangkaian pada Proteus, silahkan dicek video di channel YouTube saya. Nomor 4, fungsi utama dari rangkaian DC buck converter adalah menurunkan atau step down tegangan DC dari nilai yang lebih tinggi ke nilai yang lebih rendah dengan efisiensi yang tinggi. Berikut prinsip kerja DC buck converter secara singkat. Transistor switch on, harus mengalir dari sumber. Kemudian induktor, lalu beban. Induktor menyimpan energi atau medan magnet terbentuk. Tegangan output naik menuju nilai yang diinginkan. Transistor off, arus dari induktor tetap mengalir ke beban melalui dioda atau farewell diode. Induktor melepaskan energi sehingga output tetap stabil dan tidak turun tiba-tiba. PWM, tegangan output diatur dengan mengubah duty cycle dari PWM pada transistor. Duty cycle besar, output lebih tinggi. Duty cycle kecil, output lebih rendah. DC buck converter bekerja dengan switching cepat on-off pada transistor dan induktor plus kapasitor yang meratakan tegangan sehingga menghasilkan tegangan DC yang lebih rendah dengan efisiensi tinggi. Untuk simulasi rangkaian pada Proteus, silakan cek di channel YouTube. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.